Salam kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dan kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Yahweh buat kita semua yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama sedang digenapkan di dalam persaudaraanmu di dunia. Zaman sekarang betul-betul kekhawatiran, ketakutan, kecemas sedang melanda banyak manusia, mau orang kaya, orang yang sedang, orang yang miskin, yang terpelajar, yang bodoh, dilanda berbagai kekhawatiran. Hari ini saya berikan temanya adalah jangan dengarkan auman iblis. Sekarang iblis sedang mengaum-ngaum di sekelilingmu, di telingamu, di pikiranmu, di hatimu, dan melalui orang-orang yang dekat kepadamu. Mungkin dia berkata, nggak mungkin bisa kita lewati, susah hidup sekarang ini. Itulah yang sering kita dengarkan sehingga engkau merasa ngeri, takut, bimbang menghadapi keadaan sekarang ini. Itulah salah satu bentuk auman iblis. Saat ini, apa sih yang kita perlu pelajari tentang auman iblis ini? Iblis itu, auman iblis yang pertama adalah yang seringkali memutarbalikkan firman Yahweh. Sebagaimana ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ular datang kepada Hawa itu, bukankah Yahweh berfirman, semua buah pohon dalam taman ini nggak boleh kau makan buahnya? Hawa jawab, bukan begitu ular, tapi semua buah pohon dalam taman ini kami boleh makan kecuali di tengah taman itu. Nah, di sini kita perhatikan yang kedua, apalagi auman iblis. Iblis sering membuat manusia meragukan firman Yahweh. Maka iblis berkata kepada Hawa, Hawa, kalau kau makan buah pohon yang di tengah taman itu, kau bukan mati, tapi kau sama seperti Yahweh itu sendiri. Kita lihat di sini bahwa iblis memutarbalikkan firman itu. Yang kedua, membuat manusia meragukan firman Yahweh. Yang ketiga, iblis mendesak manusia melanggar firman Yahweh untuk mengikuti kemauannya. Di dalam poin yang ketiga inilah yang dilakukan oleh Hawa. Dia dengarkan apa yang menjadi kemauan iblis itu. Dan juga yang keempat, apa auman iblis itu? Mendorong manusia mengandalkan orang lain atau diri sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat 5-6, yaitu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan diri sendiri, dia akan seperti tanaman yang di tempat yang kering, yang gersang, tidak bisa menghasilkan buah. Yang kelima, apalagi auman iblis itu mendorong manusia supaya tiap hari khawatir, takut, cemas, gelisah. Ini yang sedang terjadi sekarang ini. Banyak orang takut, gelisah, khawatir, bimbang.
kapan ini beres? Kapan selesai masalah ini? Selalu hanya bertanya kapan selesainya. Dan itu ditanamkan iblis bangun pagi, siang hari, malam hari, dimanapun engkau berada, selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan supaya manusia khawatir cemas. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk melawan auman si iblis? Yang pertama-tama, supaya engkau tidak mendengarkan auman iblis itu, engkau harus dengarkan firman Yahweh dan merenungkannya supaya engkau kuat. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 yang berbeda demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Lihat hasilnya. Kalau engkau ingin berhasil, jangan dengarkan omongan iblis, tapi renungkan firman Yahweh itu siang dan malam. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan melawan amuan iblis itu? Engkau harus mengandalkan Yahweh itu sendiri. Jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat dirimu. Kalau engkau lihat kemampuanmu, lihat dirimu, lihat orang lain, lihat pekerjaanmu, engkau akan lemah. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan yang menaruh percaya kepada Yahweh, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambat akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Diulang lagi tadi, yang merenungkan firman Yahweh siang dan malam, dia akan menghasilkan buah berhasil. Yang kedua di sini, yang mengandalkan Yahweh itu, bahwa dia tidak khawatir mengalami kekeringan dan dia tidak berhenti menghasilkan buah kalau mengandalkan Yahweh. Poin yang ketiga, bagaimana kita melawan auman iblis itu? Engkau harus tunduk kepada Elohim itu. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-7 yang berbeda demikian. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Zaman sekarang orang bukan tunduk kepada Yahweh, bukan tunduk kepada Elohim, tunduk kepada keadaan, tunduk kepada kekhawatiran, karena dia lebih mendengarkan auman si iblis yang berkata, ayo lo besok makan apa lo? Ayo lo besok kau mau pakai apa? Ayo tahun depan gimana? Bagaimana besok lusa kebutuhanmu, makanmu, kebutuhan anak-anakmu. Selalu iblis tanamkan itu di pikiranmu supaya engkau meragukan kuasa daripada Yahweh itu. Tetapi dikatakan di sini, karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawan si iblis. Kalau iblis mengatakan, besok kebutuhanmu gimana? Jawab dengan jelas, aku punya Bapa di surga. Yang keempat, bagaimana engkau melawan auman iblis itu? Engkau harus yakin engkau punya Bapa di surga yang memelihara hidupmu. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 11 yang berbeda demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga, dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 11 ini dijelaskan kita punya Bapa di surga
yang menjamin apa yang kita butuhkan. Itu pegang baik-baik. Jangan lihat keadaanmu. Keadaanmu tidak menyelesaikan masalahmu, tapi engkau harus yakin kau punya Bapa di surga. Dikatakan kalau yang jahat saja, Bapa di dunia yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga. Jadi jangan khawatir, karena kekhawatiran itu merupakan auman iblis. Jadi engkau haruslah yakin bahwa engkau punya Bapa di surga. Yang berikutnya, bagaimana cara kita melawan auman iblis itu? Engkau harus punya iman yang teguh. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Jadi kalau engkau dengar firman, renungkan, pegang, yakin imanmu kuat. Hanya orang yang beriman yang teguh yang dapat mengalahkan tipu daya auman daripada si iblis. Kalaupun iblis engkau menyuruh khawatir, engkau usah khawatir. Kalau iblis menyuruh engkau takut, engkau usah takut. Kalau iblis membayang-bayang kau dengan dosa masa lalumu, engkau jawab, Tuhan Yesus sudah hapus dosaku di atas kayu salib. Kalau masa depan, kebutuhanmu sehari-hari, jangankan kebutuhanmu sehari-hari, surga Dia siapkan bagi kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Jadi mana lebih kira-kira sulit, lebih besar, kebutuhanmu sehari-hari, makan, minummu, pakaianmu, daripada surga yang disiapkan? Jelas yang lebih sulit adalah surga. Kalau surga saja disiapkan, masa untuk keperluanmu sehari-hari Dia tidak jamin. Yang penting kamu yakin, yang pertama-tama tadi supaya kau menang, renungkan firman Yahweh itu siang dan malam. Kau harus mengandalkan Yahweh, kau tunduk kepada Elohim, jadi jangan tunduk kepada iblis. Dan engkau harus yakin bahwa engkau punya Bapa di surga, dan engkau harus punya iman yang teguh. Percaya, engkau pasti mengalami kemenangan, dan engkau tidak akan terpengaruh dengan auman si iblis itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, sedang berpuasa, Dia lawan semua dengan firman, maka iblis lari daripadanya. Maka Tuhan Yesus menang. Hari ini saya ajak engkau supaya engkau juga dapat menang. Karena kalau Tuhan Yesus dapat mengalahkan iblis, Dia juga memberikan otoritas kepada kita, anak-anaknya, untuk dapat melawan ular dan kalajengking itu. Jadi sekali lagi, jangan dengarkan auman iblis. Kau adalah pemenang di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ini menjadi kekuatan bagi kami. Akhir-akhir ini iblis begitu keras mengaum untuk mengintimidasi iman anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Tetapi kami percaya kami punya Bapa di surga, kami punya iman, kami pegang janji firman-Mu. Kalau Engkau Bapa kami, Engkau memelihara kami, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani kami, Engkau menjamin kami. Terima kasih Bapa, tenangkan hati anak-anak-Mu, buat mereka memiliki keyakinan bahwa mereka adalah pemenang di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Kalau maut Engkau kalahkan, Engkau juga sudah mengalahkan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Berikan kemenangan itu, otoritas itu kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Juga berkati seluruh hamba-hamba-Mu, kuatkan, teguhkan anak-anak-Mu, berikan kemenangan menghadapi keadaan ini. Juga pemerintah kami dari pusat sampai daerah, jagai bangsa kami, pulihkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati, amin.